nggak boleh jerawat itu dipencet, nggak boleh, nanti bekas. Tapi kalau di cowok-cowok dong ya, ini saya bilang ya, aduh pencetin dong. Kalau sudah kedengaran suara cerut, nah itu bahagianya minta ampun loh. Ini sebenarnya boleh nggak sih? Kalau untuk yang keturunan, memang beberapa pasien saya nggak banyak, tapi memang ada faktor yang mempengaruhi, yaitu jenis pori-porinya yang besar dan kulit bapak atau ibunya itu gampang banget berminyak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir kembali di acara podcast Ikatan Dokter Indonesia Cabang Mojokerto, Media Dokter Majapahit. Top. Ya. Dan siang hari ini saya Dr. Sony Alfianto yang lucu dan gemoy sekali ini akan ditemani dokter yang cantik sekali di sebelah saya, yaitu Dr. Anggita. Oke. Jadi kita mau bahas yang lucu-lucu, yaitu masalah jerawat. Nah, ya, masalah jerawat ini pasti semuanya kok tiba-tiba gitu ya, Dok ya. Oke. Sebelumnya saya kenalkan dulu, di sebelah saya ini adalah Dr. Anggita Widya Nur Prawesti. Ini adalah dokter kebanggaan juga di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Mojokerto, adalah owner, CEO, ya, dari beberapa klinik kecantikan. Bisa aja Dokter Sony. Oh iya, kalau yang lain mungkin ya dok ya, hanya di Mojokerto. Beliau ini di Mojokerto ada 3 tempat, di Jogja ada 1 lah. Bisa ekspansi sampai sejauh itu ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah Dokter Sony, Iya. baik. Dokter Sony gimana? Ya, masih gendut. Oke, dokter, saya sebagai pembawa acara siang ini ingin sedikit sharing Iya. masalah jerawat atau akne yang nggak tua, nggak muda, nggak anak-anak, semuanya kena. Iya. Gitu loh. Habis ke dokter ini minta obat, dok, jerawat dok. Oke, kasih ini. Loh, kakak cocok. Pindah lagi ke sini. Oh, gak cocok. Lah, seperti itu. Sebenarnya jerawat itu kenanya umur berapa sih, dok? Kenapa kok bisa muncul gitu loh? Oke. Kita bahas untuk awal dulu ya Dokter Iya. Sony ya. Jadi untuk anak-anak yang kekinian nih, anak milenial, biasanya kalau muncul jerawat tuh bikin minder. Jadi istilahnya jerawat puber bikin minder. Nah, Biasanya yang paling sering datang ke dokter itu usia sekolah. Dari mulai usia 13 tahun nih, usia Iya. SMP sampai SMA. Walaupun nggak menutup kemungkinan bahwa di usia dewasa itu pun bisa muncul jerawat, baik di usia 25 sampai 35 tahun gitu. kebanyakan aktivitas kali ya. Iya. Nah, nggak pernah cuci muka. Lah kalau misalkan kenapa ya? Terutama masalahnya itu anak muda-muda begitu itu muncul. Aduh, seperti dunia belum berakhir. Oke, Lah, asik. coba gimana dok? Kok bisa muncul itu, ceritanya gimana? Oke. Jadi jerawat pada masa puber itu bisa terjadi karena pertama perubahan hormonal, dokter. Jadi di usia dari anak-anak menuju ke dewasa kan itu masa peralihan. Di mana ketika terjadi perubahan hormon itu juga terjadi penumpukan di sel kulit mati karena ada penumpukan di sebasia ya, kelenjar sebasia kita, sehingga minyaknya produksinya semakin banyak, dokter. Selain juga kalau aktivitas teman-teman yang di sekolah tuh biasanya full day kan, dari Iya. pagi sampai sore. Biasanya sampai rumah itu nggak langsung mandi atau cuci muka, Tidur dulu tidur langsung. bareng. Mama aku capek. Nah, Nah, akhirnya kumannya kan jadi makin aktif tuh dokter di kelenjar kita gitu. oke. Ini yang paling gimana ya? Kalau saya dulu, ini pengalaman ya, ini pengalaman. Pengalaman saya dulu jadi anak sekolahan SMP SMA. Nah, itu disuruh mencetin jerawatnya teman-teman.
Aduh, parah Iya, banget nih, Dok. beneran ini saya ngomong dok ya, beneran ini saya cerita, kita yang cowok-cowok terutama ya, cowok-cowok itu, ini makanya tetap akan bener-bener saya tanyakan, karena nggak boleh jerawat itu dipencet, nggak boleh, nanti bekas. Tapi kalau di cowok-cowok dok ya, ini saya bilang ya, aduh pencetin dong, kalau sudah kedengaran suara cerut, nah itu bahagianya minta ampun loh. Ini sebenarnya boleh nggak sih gitu loh? Oke, Dokter Sony. Emang sering banget ya kalau anak-anak muda itu karena gemes ya dok ya. Karena pada saat kita jerawatan itu kan rasanya gatel. Apalagi kalau emang lagi inflamasi banget. Betul. Itu rasanya kayak pengen mencet gitu kan. Kalau udah mencet nanti di tisu kering, wah besok aku udah sembuh. Tapi setelah itu dokter pasti dia akan muncul bekasnya. Bisa mungkin PIE, bisa PIH, bahkan bisa bopeng. Jadi kalau nggak kemerahan, kehitaman, parahnya lagi bisa bopeng. Nah, yang paling kita perhatikan adalah pada saat mencet tangannya bersih apa enggak. Nah, ternyata malah jadi pode entry-nya kuman atau bakteri lain, sehingga malah jadi infeksinya semakin berat. Itu Dokter Sony. Lebih parahnya lagi ini pengalaman ya. Ini pengalaman teman-teman itu sampai beri namanya super tetra. Super tetra terus di super tetra kan bentuknya agak lonjong gitu ya. Terus dipotong. Dikeluarkan isinya. Son, pencet son, jeruat. Olesin son. Padahal saya nggak tahu itu apa juga gitu loh. Tapi katanya kalau dengan itu jerawatnya kering. Kok son nanti kering, son nanti bisa dikeliwek ya. Bahasa Jawanya bisa dikeliwek ya. Nah, jadi kalau istilahnya jerawat ini supaya kalau sudah bopeng, nah nggak apa-apa, ntar mulus lagi. Emang betul? Gimana itu dok? Sebenarnya untuk pemilihan topikal atau obat oles kan sekarang disesuaikan dengan kondisi pasien ya dok. Untuk jerawat itu kan memang ada beberapa derajat, baik dari derajat yang ringan, sedang maupun berat. Nah, untuk pilihan terapinya pun itu juga disesuaikan. Ada yang membutuhkan, memang kadang kita butuh golongan benzolak bisa. Kadang juga kita hanya membutuhkan azelaic acid atau turunan yang lainnya. Nah, tapi kalau dengan super tetra kan biasanya itu kan karena kita tahu dari lingkungan ya dok ya. Jadi belum bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling parah kalau sampai bopeng. Nah, bopeng itu nggak bisa kembali seperti semula. Walaupun memang treatmentnya banyak ya dok ya. Kayak misalnya udah, dokter aku udah bopeng nih, bisa nggak sih aku disembuhin? Kalau untuk sembuh total memang nggak bisa, tapi perlahan dia akan memudar. Dalam arti jaringannya akan kembali naik, tapi bekas bopengnya masih tetap ada. Itu dokter. Kalau misalkan begini dok, akhirnya kita kan masuklah kita ke dunia kerja, kita jadi dokter beneran ya. Padahal dulu tukang mencet jerawat. Saya pun juga gitu dok. Iya betul, Pak. Dulu tukang mencet jerawat saya ini SMP, SMA, tapi kuliah nggak pernah. Jadi waktu kuliah mungkin teman-teman sudah sampai ke kota besar, sudah tahu mulai ada klinik kecantikan gitu dok ya. Saya dulu sampai sempat pernah hanya disuruh nganterin aja kelincan. Itu ngapain sih? Namanya kita kuliahan nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Iya, kalau di klinik kecantikan jerawatnya nanti dihilangin, perasaan disembuhin. Tapi kalau saya dulu perasaan jerawat itu dipencet, keluar seperti pesnya, keluar darahnya sampai habis, sampai keluar plasmanya, selesai, besoknya udah kering. Nah, gitu loh. Kenikmatannya di situ loh ternyata. Seperti itu. Nah, kalau sekarang misalkan ada pasien ya dok ke rumah, ya saya jerawatan, ini gimana? Nah, itu gimana dokter? Jadi untuk pasien dengan akne atau dengan jerawat nih, misalnya teman-teman yang lagi nonton media Dokter Mojopahit nih, misalnya nanti ada jerawat, itu segera konsultasikan saja ke dokter, karena dokter pasti akan melihat bagaimana jenis kulitmu. Apakah jenis kulitmu itu memang benar-benar oily, ataukah kulitnya sensitif, atau kulitnya kering? Karena sebenarnya jerawat juga bisa terjadi di jenis kulit apapun dokter gitu. Terus setelah nanti dokter akan memeriksa jenis kulitnya, akan memilihkan terapi yang tepat dan juga treatment yang tepat. Jadi jangan sampai kita nih karena terkena pengaruh media sosial ini kan sekarang gencar banget nih dok. Mau di TikTok, mau di Instagram, mau sekarang lihat
googling, bahkan googling pun sekarang bisa ngalahin dokter praktek. Betul. Karena terapi apapun ada di Google. Iya. Tapi teman-teman hati-hati apakah itu cocok dan sumbernya bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Sehingga nanti setelah dokter memeriksa pasti akan diberikan obat, apakah itu obat minum, obat oles ataupun dengan perawatan di klinik gitu. Ada lagi yang begini, misal ya, datang itu mungkin masih anak-anak, diantarkan oleh orang tuanya. Saya jerawatan banget. Ayah mama sih dulu jerawatan juga. Nah itu emang jerawat itu nurun kali ya, gitu loh. Saya juga masih bingung. Emang jerawat nurun ya? Coba nurun nggak dok? Oke. Gitu loh. Sebenarnya kan jerawat itu karena memang lifestyle kita ya dok ya. Apakah kita ibaratnya kalau orang Jawa bilang resian opo ora, ibaratnya kita suka menjaga kebersihan apa enggak, karena itu yang faktor mempengaruhi dok. Terus makanan. Nah kalau untuk yang keturunan, memang beberapa pasien saya enggak banyak, tapi memang ada faktor yang mempengaruhi, yaitu jenis pori-porinya yang besar dan kulit bapak atau ibunya itu gampang banget berminyak. Jadi setelah saya lihat, loh kok kupengnya banyak ya, saya nanya, orang tuamu juga apakah dulu gampang jerawatan? Iya, sampai sekarang ayah saya jerawatan. Udah jerawatan dan bopengnya banyak dokter. Nah mungkin yang diturunkan adalah dari jenis kulitnya dok. Jenis kulitnya itu ada bawaan dari ayahnya, dan anaknya juga mohon maaf kurang menjaga kebersihan. Akhirnya juga karena sudah basic jenis kulitnya mudah berjerawat, kurang menjaga kebersihan, akhirnya jadi jerawatan juga gitu. Baru tahu ini saya. Dari semua penyakit yang ada ternyata jerawat itu nurun. Beneran. Tidak secara langsung. Iya, ya, tidak ya? secara langsung, namun sebenarnya iya. Tapi dari bapaknya, ibunya loh ya, bukan bapaknya, ibunya orang lain. Nah, begitu. Oke. Apa namanya dok? Ini pengalaman juga ya. Namanya kita juga anak-anak zaman dulu ya, yang bermimpi jadi seorang dokter. Dan kita dulu belum dokter ya. Sampai dulu mungkin zamannya ada pembersih, ada lagi satunya lagi penyegar, kalau nggak salah begitu ya. Nah, apa namanya? Kalau sudah zaman sekarang ini, untuk edukasi semuanya ya, untuk teman-teman dari adik-adik kita sekolah, caranya step by stepnya bagaimana, beli pembersih yang mengandung apa, beli istilahnya itu harus ada di rumah apa aja supaya nggak kena jerawat gitu maksudnya dok. Untuk teman-teman yang masih remaja atau khususnya masih sekolah ya, entah itu tentang SMP atau SMA, kan dengan padatnya jadwal teman-teman di sekolah itu harus membersihkan wajah ya. Nah biasanya memang kalau saya sarankan untuk teman-teman yang udah mulai jerawatan atau kulitnya gampang memerah, memang lebih baik konsultasi ke dokter pertama. Kalaupun kulitnya normal, supaya tidak jerawatan, mungkin memilih komposisinya yang ringan, jadi cocok untuk kulit teens. Biasanya ada dok, kalau misalnya pembersih itu memang ini khusus untuk remaja, tapi itu saya sarankan hanya untuk yang kulitnya normal ya dok ya, yang belum jerawatan. Tapi kalau sudah sensitif, sudah mudah jerawat, saya sarankan ke dokter, karena di situ nanti akan diberi komposisi yang pas dengan jenis kulit kita. Apakah kulitnya gampang kemerahan, maka akan dikasih agen-agen yang tidak memunculkan kemerahan, karena kalau nanti terlalu keras atau terlalu menyumbat si sebum sendiri, terlalu kering jadinya juga tidak baik dokter gitu. Jadi kadang teman-teman tuh sering nyoba-nyoba, aku jerawatan beli ke Indomaret atau beli shop online biasanya sekarang, keranjang kuning dokter, itu nyoba-nyoba sendiri, akhirnya kalau udah datang ke klinik itu udah semakin parah. Gitu yang paling bahaya. Jadi kalau saran saya, untuk yang kulit normal bisa memilih skincare atau pembersih, step-stepnya ya, dibersihkan dengan bisa pakai micellar water, bisa pakai milk cleanser, kemudian dibasuh dengan sabun wajah, kemudian ditap-tap dengan toner, itu bisa. Kalau misalnya yang sudah jerawatan atau yang sudah kulitnya sensitif, saya sarankan untuk ke dokter saja, gitu dokter Sony. Lah ini kalau di rumah itu namanya pasien ya, setelah dapat diperiksa, ditangani, dapat terapi, mesti pertanyaannya satu, pasti terakhir nih, saya yakin teman-teman sejawat semua juga merasakan, dok,
makanan apa yang nggak boleh lah. Kalau saya punya pengalaman lebih lucu lagi dok. Ada yang bilang ya jerawat itu karena kebanyakan coklat. Namun ada juga yang ojo mangan kacang kok jerawat. Akhirnya nggak makan apa-apa ya dok? Bingung aja saya ngemil apa gitu ya. Ini yang benar gimana sih? Yang perlu kita perhatikan saat mengurangi asupan sebenarnya dok ya untuk wajah yang berjerawat adalah yaitu yang mengandung terlalu manis atau manis buatan dan juga yang dengan mengandung lemak jenuh. Jadi untuk kacang yang disalahkan adalah biasanya kan kacang tuh digoreng dok. Jarang anak-anak itu kalau makan kacang rebus kita atau kayak ibu bapak kita kan jarang. Pasti pengolahannya itu udah pengolahan yang dengan digoreng. Betul. Kemudian untuk coklat juga jarang mereka makan buah coklat asli tapi sudah dalam kemasan. Iya, kalau buah coklat asli rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak dok. Nggak ada manis buatan ya kan. Sehingga kalorinya pun berbeda. Sebenarnya untuk teman-teman yang berjerawat itu selalu saya sarankan kurangin manis-manis terutama boba tuh dok. Boba kan pengolahannya dari gula ke gula lagi dok. Oke, yang pertama gula, kemudian mengurangi asupan yang berminyak tadi sama yang pedas-pedas karena yang pedas-pedas itu nggak mungkin kalau dia pure pasti ada lemaknya, ada junk foodnya sehingga asupan yang kurang sehat tadi yang mengakibatkan lebih aktif lagi jerawatnya. Gitu dokter. Kalau makan coklat langsung dari buahnya itu berarti di kebun coklat tuh. Oh iya. Iya, jadi kalau di Mojokerto teman-teman, semua mungkin se-Indonesia yang lagi lihat kalau di Jawa Timur kan ada kampung coklat itu jauh di Blitar ya. Di Mojokerto juga ada. Jangan salah ya, silakan googling. Di Mojokerto juga ada kampung coklat, tapi jangan lupa jangan kebanyakan nanti bisa jerawat. Oke. Terakhir dokter. Terakhir ini pertanyaan yang istilahnya itu adik-adik pasti. Saya juga pengalaman ya. Kenapa waktu saya sudah berkeluarga jadi bapak itu saya jarang jerawatan loh. Kok bisa ya? Nah, kalau pesen ini buat teman-teman semuanya, buat adik-adik semuanya, gimana supaya nggak sering jerawatan? Saya khususkan untuk teman-teman yang masih milenial atau yang usia sekolah ya. Jadi supaya teman-teman semua yang lagi nonton media Dr. Mojopahit nggak gampang jerawatan atau yang udah jerawatan juga nggak semakin salah kaprah dalam menangani jerawat. Yang pertama adalah jaga kebersihan, karena menjaga kebersihan dimanapun pasti nomor satu untuk menjaga dari kesehatan kita, baik dari kesehatan kulit, kesehatan badan dan semuanya. Jadi jangan sampai lupa untuk mengganti sarung bantal. Maksimal 1 minggu sekali kan nggak enak. Kalau sudah kena keringat, kena wajah. Biasanya bau-baunya khas itu. Bau-baunya khas. Iya. Semakin khas itu semakin senang untuk di kasur. Terus untuk cuci muka, rutinlah untuk mencuci muka. Paling tidak 2 hari sekali, 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari, Karena misalnya kalau 2 hari sekali itu namanya nggak cuci muka itu. 2 kali sehari ya dok. 2 kali sehari, minimal pagi sore. Pas mandi jangan lupa untuk cuci muka. Dan bedakan untuk sabun wajah dan juga sabun badan. Sabun gitu, wajah sendiri, sabun badan sendiri. Soalnya kalau di desa-desa itu ya sabun seret. Multifungsi dokter. Betul. Terus yang ketiga yang paling penting adalah jaga asupan makanan. Kurangin junk foodnya, kurangin yang terlalu manis dan terlalu berlemak. Itu dokter Sony. Yuk 3 itu tadi ya, dijaga semuanya. Jangan lupa ganti spray, jangan lupa cuci muka, jangan lupa nggak kebanyakan coklat sama kacang goreng. Betul. Dokter Anggita, terima kasih banget untuk sharingnya siang ini. Kita dari Ikatan Dokter ID Mojokerto bersama Dokter Anggita Widya Nur Prawesti, CEO dari beberapa Klincan di Mojokerto dan Yogyakarta yang sudah datang jauh-jauh ke sini. Dan sekian dari media ID Majapahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.